Buat SDM rendah yang suka lawan arah, dengerin nih. Jadi belakangan ini ada dua berita yang rame di medsos. Yang pertama adalah konten kreator yang suka negur orang lawan arah itu ya. Nah itu dikeroyok. Nah, terus kemudian nggak lama kemudian ada berita truk nabrak orang yang lawan arah gitu. Korbannya banyak sekali gitu. Nah dari situ itu ada benang merahnya bahwa di kita ini, di Indonesia ini, nggak hanya di Jakarta sebenarnya, di mana-mana itu banyak sekali orang yang suka naik motor dan ngelawan arah gitu. Lalu kemudian kalau ditegur atau kalau musibah nyalahin pihak lain gitu. Ya terbukti dari tayangan tadi itu ya. Nah, bagi kalian SDM rendah yang masih suka lawan arah, sebenarnya pernah nggak sih mikir lawan arah itu, misalnya kita lawan arah nih ya, itu bisa lebih cepat berapa lama sih? Kalau saya pikir-pikir, misal kayak di tempat saya ya, dekat tempat yang biasa ada konten kreator ngelawan-lawan arah itu, lawan arah itu paling cuman bisa lebih cepat di bawah 5 menit deh. Karena lampu merahnya nggak lama juga itu sebenarnya. Lalu kemudian dengan lawan arah itu kamu bisa hemat bensin berapa liter sih? Nggak nyampe seliter, setengah liter pun mungkin nggak gitu loh. Kadang-kadang itu. Kenapa harus lawan arah gitu? Padahal risikonya lebih besar. Pertama kalau ketabrak, mati. Nggak ada yang lebih berharga dari nyawa gitu. Kemudian kalau nggak mati cacat, nggak bisa naik motor lagi. Lalu nggak bisa kerja lagi. Kan repot. Kan kerja itu untuk, inilah rata-rata kan orang kerja kan yang lawan arah ini. Kebanyakan besar kan untuk nyari penghidupan. Malah bukan nyari mati gitu kan. Terus kemudian misal terjadi ditabrak atau tabrakan dengan yang lain itu. Mau Anda yang ditabrak mau apa, kalau udah lawan arah, melanggar hukum, secara hukum akan kalah gitu. Nggak bisa minta ganti rugi, bahkan juga akan menanggung motor Anda yang rusak, Anda yang sakit dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak ada untungnya gitu loh. Tapi kenapa terus dilakukan? Nah itu dia makanya yang disebut dengan SDM rendah, karena tidak mengupgrade pengetahuannya. Kalau pengetahuannya di-upgrade, dia akan mikir gitu sebelum bertindak. Orang pintar tuh begitu tuh, SDM tinggi tuh. Jadi dia mikir dulu, oh kalau lawan arah kena begini. Tidak hanya karena takut ditilang polisi seharusnya gitu loh. Jadi ketika orang SDM tinggi itu ketika nggak ada polisi pun dia patuh terhadap rambu-rambu aturan lalu lintas, karena itu juga untuk keselamatan diri sendiri. Memakai helm itu nggak ada polisi pun harusnya tetap dipakai, karena untuk kepala kita sendiri, bukan untuk kepalanya polisi gitu loh. Kalau yang SDM rendah, kalau ada polisi dia pakai helm, kalau nggak ada polisi dia nggak pakai. Kalau ada polisi nggak lawan arah, kalau nggak ada polisi lawan arah, itu SDM rendah gitu. Nah, kalau masih banyak SDM rendah kayak gini di Indonesia, itu kayaknya susah jadi negara maju gitu. Pernah nggak sih ahli-ahli yang bilang bonus demografi segala macam menghitung SDM rendah ini masuk dalam demografi yang katanya bonus itu. Nah, makanya kalau Anda nggak mau jadi SDM rendah, kalau mau jadi bangsa maju gitu, udah stop lawan arah. Mulai dari diri Anda sendiri gitu. Kalau yang berpikir begini banyak, SDM tingginya banyak, lama-lama pelawan arah itu nggak ada gitu. Dan kecelakaan tuh bisa dihindari. Itu ya. Nah, tolong disimak baik-baik nih yang suka lawan arah.